Sudah on cam kah? Oh. Hmm. Gimana, cutting sudah semua on cam? Sudah semua? Kita mulai ya, siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Sebelum kita mulai ya, dimohon kepada satu orang untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, saya persilakan. Silakan dipimpin doa dulu. Saya izin pimpin Pak. Sebelum memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Peter ya. Soalnya nama depannya susah dieja. Jadi cari yang lebih mudah dibaca. Oke, kita lanjutkan ya materi parakinetika ya. Sorry ya tadi masih ada pekerjaan, jadinya terlambat untuk bergabung ya. Terima kasih sudah diingatkan tadi oleh Alia kalau tidak salah ya. Saya share screen dulu ya materinya. Apakah slide minggu lalu saya sudah membicarakan mengenai model di dalam parakinetika ya. Hari ini saya akan menyampaikan terkait tentang parameter ya, parameter farmakokinetika. Jadi nanti untuk minggu-minggu berikutnya ketika model sudah disampaikan, parameter juga sudah disampaikan, jadi nanti kita langsung masuk pada contoh dari model dan bagaimana perhitungan dari model tersebut ya, seperti itu. Kita mulai dulu parameter farmakokinetika. Tentunya ini nanti sangat erat dengan ini ya, dengan parameter-parameter yang menentukan di dalam perjalanan suatu obat. Ya. Artinya parameter dari obat itu sendiri, gitu. Nah, perlu diketahui bahwasanya ketika seseorang mengkonsumsi obat, maka kita mengetahui bagaimana perjalanannya dia, yang tentunya perjalanannya dia itu diindikasikan atau salah satu parameternya adalah yaitu parameter farmakokinetika, sehingga nanti akan memudahkan kita di dalam
memprediksi ya nilai-nilai dari parameter ini. Baik, kita mulai dulu. Yang pertama, apa saja parameter-parameter farmakokinetika ini ya. Yang pertama adalah clearance ya, atau bersihan obat di dalam tubuh, atau dikenal dengan CL ya, CL. Nah, yang kedua adalah volume distribusi ya, volume distribusi. Kemudian yang ketiga adalah waktu paru dalam plasma yang kita kenal dengan T setengah ya. Kemudian bioavailability ya, atau dikenal dengan ketersediaan hayati, atau biasa kita kenal dengan nilai F ya. Kemudian ikatan protein ya, dan konsentrasi obat di dalam plasma dalam kondisi steady state ya, atau dikenal dengan CSS ya. Kemudian yang ketujuh adalah konstanta laju eliminasi ya, seperti itu. Baik, kita mulai ya. Yang pertama adalah clearance ya, atau bersihan obat di dalam tubuh. Apa yang dikatakan atau definisi dari clearance ini ya? Nah, definisi dari clearance ini adalah bagaimana kemudian ya ukuran kemampuan tubuh ya untuk menghilangkan obat dalam jumlah besar gitu. Jadi kemampuan tubuh kita itu untuk arah yang bersih dari semua obat per satuan waktu ya, atau dikenal dengan volume dibagi dengan waktu. Nah, atau definisi yang lain, clearance ini adalah pembersihan obat ya, pembersihan obat dari volume darah per satuan dikenal dengan volume per waktu gitu ya. Nah, lalu ada yang namanya clearance total ya. Nah, clearance total artinya pengeluaran obat di dalam tubuh itu melalui berbagai macam organ gitu ya. Nah, maka kita harus mengetahui bahwasannya clearance total itu adalah jumlah clearance ya dari berbagai organ. Nah, jadi jumlah clearance dari berbagai organ ya, tentunya organ yang kemudian berperan di dalam pembersihan obat di dalam tubuh gitu ya. Nah, jadi organ-organ yang kemudian berperan ini adalah organ-organ yang kita ketahui bahwasanya organ-organ yang memiliki kecepatan atau frekuensi yang cukup baik begitu ya. Nah, maka dikatakan bahwasanya clearance total itu adalah jumlah clearance ya dari berbagai macam organ ya, seperti hepar ya, kemudian ginjal, hepar itu hati ya, kemudian empedu ya, kemudian paru-paru ya, dan lain sebagainya begitu. Nah, jadi sehingga ketika kita mentotalkan nilai clearance itu ya, maka kita harus pahami bahwasanya total dari pembuangan obat itu sebenarnya ada beberapa organ yang terlibat gitu. Nah, maka dari itu kita tidak hanya berpatokan bahwasanya organ yang terlibat paling besar itu adalah hati gitu, atau hepar. Padahal organ yang lain juga punya peran yang cukup tinggi ya, seperti ginjal, ya, empedu, paru-paru dan sebagainya. Namun memang clearance total ini sebenarnya sudah cukup ya, diwakili oleh clearance hepar dan clearance ginjal ya. Artinya kalau tidak ada total ya dari ginjal atau hati itu sebenarnya sudah sudah bisa merepresentasikan. Kalau kita lihat di sini ya, nah kalau kita lihat di sini bahwasanya ya clearance total ini dia sebenarnya sudah diwakili oleh clearance hepar ya dan clearance ginjal. Nah, maka kalau untuk mengetahui nilai clearance itu ada kecepatan eliminasi ya, kemudian dibagi dengan CP. CP itu kita tahu bahwasanya dia merupakan konsentrasi obat dalam plasma. Nah, kecepatan eliminasi ini tentunya juga berkaitan dengan nilai KE-nya ya, KE-nya dari obat tersebut begitu. Nah, sehingga
bisa kita katakan bahwasanya clearance total ini sebenarnya sudah apa namanya, kalau sudah ada nilai clearance HEPAR dan ginjal itu sebenarnya sudah diwakili ya, seperti itu. Nah, jadi ini rumusnya ya, clearance sama dengan kecepatan eliminasi dibagi dengan konsentrasi obat dalam plasma. Nah, kemudian kalau kita formulasikan ya hubungan antara clearance dengan kecepatan eliminasi atau ya kecepatan eliminasi akan didapatkan persamaan berikut, ya maka clearance sama dengan ya volume distribusi dikali dengan kecepatan eliminasi. Nah, jadi kalau untuk mencari volume distribusi ya tinggal clearance dibagi dengan kecepatan eliminasi gitu. Atau bisa juga ya bisa juga, jadi kalau dicari volume distribusinya berarti ya clearance-nya dibagi dengan kecepatan eliminasi gitu. Kalau kemudian ini diformulasikan ya, diformulasikan hubungan antara clearance dengan kecepatan eliminasi. Nah, lalu bisa juga karena kecepatan eliminasinya mengikuti orde pertama, nah maka kecepatan eliminasi itu sama dengan 0,693 dibagi T setengah begitu. Ya. Nah, sehingga ketika kita bisa dapatkan bahwa nilai clearance-nya berapa. Nah, clearance-nya itu bisa ketemu dengan VD dikali dengan kecepatan eliminasi, atau kecepatan eliminasi kita konversi menjadi 0,693 dibagi T. Gitu, ya. Nah, clearance ini kemampuan tubuh ya, kemampuan tubuh untuk membersihkan obat dari per satuan waktu. Nah, jadi dia punya kemampuan ya untuk membersihkan kadar obat per satuan waktu. Nah, jadi dapat dibedakan menjadi 3. Pertama, clearance yang berasal dari kerja HEPAR sebagai organ metabolisme utama. Kemudian clearance yang berasal dari kerja ginjal sebagai organ ekskresi utama, dan clearance yang berasal dari orang-orang lain ya. Ya, jadi untuk mendapatkan nilai clearance itu adalah dengan cara clearance HEPAR ditambah clearance ginjal ditambah dengan clearance yang lain, gitu ya. Nah, jadi clearance itu bisa dibedakan ya menjadi 3 ya, yang berasal di kerja HEPAR, yang berasal di kerja ginjal, dan yang berasal dari dua-duanya ya, dua-duanya. Nah, sehingga nanti tentunya akan memudahkan ya di dalam kita menentukan parameter farmakokinetik. Nah, kebanyakan obat itu HEPAR dan ginjal memegang peranan yang penting ya dalam proses eliminasi obat ya. Nah, sehingga clearance yang oleh orang lain dapat diabaikan. Maka di dalam persamaan dengan cara clearance total sama dengan clearance HEPAR ditambah dengan clearance ginjal. Jadi karena dia punya peranan yang penting yang cukup besar gitu ya dalam proses eliminasi obat, maka clearance yang oleh orang lain bisa kita abaikan. Nah, maka rumusnya adalah clearance total sama dengan clearance HEPAR ditambah dengan clearance ginjal, gitu ya. Nah, sehingga nanti kita akan bisa melihat ya seberapa besar pengaruhnya ya dalam eliminasi obat ini. Seperti itu. Oke ya, kita lanjutkan ya. Nah, yang kedua adalah volume distribusi. Nah, jadi sudah diingat ya. Jadi untuk menentukan clearance itu adalah volume distribusi dikali dengan kecepatan eliminasi gitu. Atau kecepatan eliminasinya itu sama dengan karena dia ikuti orde 1 0,693 dibagi dengan T setengah. T setengahnya berapa lama? Nah, lalu yang berikutnya adalah volume distribusi atau VD ya. Nah, volume distribusi atau VD. Nah, VD ini merupakan ukuran dari ruangan dalam tubuh yang tersedia untuk difusi obat. Jadi merupakan ukuran dari ruangan dalam tubuh yang tersedia untuk difusi obat. Atau dapat diartikan sebagai volume yang diperlukan untuk memuat semua obat dalam tubuh secara homogen.
Nah, dengan konsentrasi yang sama, dengan konsentrasi obat yang dalam darah, plasma atau cairan plasma. Nah, jadi volume distribusi itu apa ya istilahnya berapa banyak gitu ya yang kemudian harus tersedia sebagai difusi obat gitu ya. Nah, berapa banyak yang tersedia ya sebagai difusi obat. Nah, jadi di volume distribusi itu adalah ukuran dari ruangan dalam tubuh yang tersedia untuk difusi obat atau dapat diartikan sebagai volume yang diperlukan apa volume distribusi ini nilainya lebih besar dibandingkan dengan volume cairan tubuh. Nah, maka distribusi obat terkonsentrasi pada jaringan tertentu. Nah, jadi kita bisa menginterpretasikan data itu gitu. Ya. Jadi kita bisa menginterpretasikan data tersebut. Kalau nilainya lebih besar dibandingkan dengan volume cairan tubuh, nah maka ini bisa jadi distribusi obat terkonsentrasi dengan jaringan tertentu ya gitu. Nah, bukan dalam aliran darah. Nah, ini totalnya TBW-nya ya. 4 liter bagi yang 42 liter bagi yang intraseluler dan 28 itu bagi yang ekstraseluler ya. Nah, jadi bisa juga ya volume distribusi sama dengan dosis dibagi dengan CP0 ya. Konsentrasi obat dalam plasma dan VD dapat juga dihitung berdasarkan rumus ya. VD sama dengan K dibagi dengan kecepatan eliminasinya. Nah, sehingga nanti akan lebih memudahkan ya berapa berapa konsentrasinya gitu ya. Nah, jadi kita akan lebih mudah memahami bahwasanya setiap parameter itu memiliki rumus tersendiri ya. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah waktu paru ya, waktu paru. Nah, waktu paru ini adalah waktu yang diperlukan untuk mengubah jumlah obat dalam tubuh menjadi separuh selama eliminasi. Nah, ya. Jadi waktu paru itu waktu yang diperlukan untuk mengubah jumlah obat dalam tubuh menjadi separuhnya selama eliminasi, ya. Jadi waktu yang diperlukan untuk mengubah jumlah obat dalam tubuh menjadi separuhnya selama eliminasi. Nah, tes eliminasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama adalah clearance dalam tubuh, kemudian yang kedua adalah perubahan volume distribusi. Nah, maka kita bisa lihat di sini bahwasanya waktu paru pemberian itu penting dalam frekuensi pemberian obat per hari, ya, agar kemudian tercapai konsentrasi obat dalam plasma yang kita inginkan. Nah, maka untuk menghitung berapa T setengah eliminasi menggunakan 0,693 dikali dengan VD dibagi dengan clearance. Gitu. Nah, atau T setengahnya sama dengan ln 2 dibagi dengan kecepatan eliminasinya. Nah, jadi waktu paru itu sangat penting ya dalam penentuan frekuensi pemberian ya, agar kemudian obat itu ya per hari agar mencapai konsentrasi obat dalam plasma yang kita inginkan. Nah, jadi nilai T ini ya banyak digunakan untuk memperkirakan berbagai kondisi kinetik, misalnya kapan obat akan habis keluar, kapan sebaiknya dilakukan kapan kadar obat dalam sirkulasi sistemik mencapai kadar tunak. Nah, inilah yang dikatakan bahwasanya dengan memahami konsep setengah ini, maka kemudian kita akan memahami bagaimana berat ya yang kemudian telah ada, kemudian lalu kita tidak menyampingkan ya obat-obat yang lain. Nah, dengan adanya tes setengah ini ya maka kita bisa melihat bahwasanya bisa memperkirakan ya kapan sih obat habis dari tubuh, kapan sebaiknya dilakukan pemberian ulang ya atau pemeriksaan ulang, dan kapan kadar obat dalam sirkulasi sistemik mencapai kadar tunak. Nah, yang keempat adalah bioavailabilitas atau ketersediaan hayati ya. Nah, bioavailability dan ketersediaan didefinisikan sebagai laju ya dan jumlah fraksi obat yang diabsorpsi melalui jalur pemberian tertentu ya masuk ke sirkulasi sistemik. Nah, BA ini ya bioavailability ini ya dibuat
ya untuk kemudian ketersediaan gitu, ketersediaan di dalam tubuh kita. Nah, ketersediaannya itu masih ada berapa gitu. Nah, karena besarnya nilai bioavailability itu kali pemberian intravena gitu ya. Nah, jadi sebenarnya bioavailability ini ya berkaitan tentang ketersediaan hayati ya gitu. Nah, pada pemberian intravena obat ya dianggap bahwasanya 100% ya masuk ke dalam tubuh sehingga bioavailabilitasnya menunjukkan persen atau fraksi obat yang terabsorpsi. Nah, dengan cara menghitungnya X sama dengan AUCX dibagi dengan AUCIV ya. Nah, jadi perubahan ada berkaitan tentang bagaimana kemudian antara waktu dengan di dalam darah ya. Nah, kemudian yang kelima ini adalah ikatan protein plasma ya. Nah, ikatan protein plasma kita tahu bahwa setiap obat memiliki ikatan yang berbeda-beda ya. Nah, maka ikatan ini sifatnya apa namanya? Reversible sifatnya irreversible. Nah, kebanyakan obat akan terikat secara reversible dengan yang sehingga kalau kita di sini ikatan kemudian apa namanya ikatan itu sifatnya bisa kembali lagi gitu. Nah, dan bahkan kebanyakan orang juga ini akan terlihat secara reversible ya. Nah, kebanyakan obat akan terikat secara reversible ya dengan ikatan kimia yang sangat lemah. Nah, lalu ikatan obat dengan protein plasma akan mempengaruhi distribusi dan efek farmakologi obat. Nah, artinya ketika terjadi ikatan antara obat dengan protein plasma inilah yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan distribusi dan efek farmakologinya. Nah, sehingga ikatan ini dinyatakan dalam persentase ya, persentase obat terikat dalam darah terhadap jumlah keseluruhan obat yang mencapai sirkulasi sistemik ya, gitu. Oke, bentar ya, putar dulu ya.
Oke ya, kita lanjutkan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang ini ya, nah, jadi kalau kita bicara tentang ini volume distribusi ya, VD ya. Kalau kemudian obat itu, karena kan dia ini ya, kalau bentar ya. Nah, karena ini kita bicara ini dulu ya, kita bicara tentang clearance ya. Karena kan fungsi dalam eh, jadi kan gini, clearance itu kan kemampuan tubuh ya dalam membersihkan darah dari obat persatuan waktu ya. Jadi kalau misalnya obat itu kita konsumsi mengukur berapa nilai clearance-nya gitu. Nah, kenapa sih kita harus mengukur nilai clearance? Karena kita ingin tahu gitu kemampuan tubuh dalam membersihkan itu seberapa cepat gitu. Seberapa cepat dia di dalam dia keluar dari tubuh begitu. Nah, seberapa cepat. Nah, karena kan gini ya, clearance itu kan sebenarnya bersihan ya, bersihan. Nah, maka clearance itu kita kita bedakan menjadi 3 gitu ya. Kita bedakan menjadi 3. Nah, jadi ada ini tadi sudah ya. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Jadi kita center. Nah, jadi rumus dari nilai clearance itu adalah bagaimana kemudian kecepatan eliminasi itu ya. Kecepatan eliminasi itu kan apa namanya? Ditandai dengan K ya, KE ya, KE. Nah, bagaimana kecepatan eliminasi itu dibagi dengan CP ya, dengan konsentrasi obat di dalam plasma. Nah, karena pembersihan itu organ yang kemudian berperan itu organ yang berperan itu hanya ada 2 ya, hepat dan ginjal ya, hati dan ginjal, maka kemudian yang berperan di dalam melakukan metabolisme dan lain sebagainya itu adalah hati dan ginjal. Nah, maka kemudian dianggap bahwasanya ya clearance total itu cukuplah diwakili oleh clearance ginjal dan clearance hati begitu. Nah, sehingga untuk kemudian kita bisa melihat berapa kecepatannya itu, maka clearance itu kecepatan eliminasinya dibagi dengan CP-nya ya. Nah, kecepatan eliminasinya berapa? Kecepatan eliminasi itu dibagi dengan konsentrasi obat dalam plasma. Nah, kalau kita formulasikan ya antara hubungan antara clearance dengan kecepatan eliminasi atau T setengah ya. Nah, maka kita dapatkan bahwasanya karena clearance tadi adalah kecepatan eliminasi dibagi dengan CP ya, maka kalau kita formulasikan sama juga dengan clearance sama dengan volume distribusi dikali dengan kecepatan eliminasi. Nah, karena kecepatan eliminasi ini dia mengikuti order maka kita harus tahu dulu
kalau kemudian ada kadar obat awal, kemudian ada nilai nilai kecepatan eliminasinya, nah nilai T setengahnya, ya sudah, berarti kan clearance sama dengan kecepatan eliminasi dibagi dengan konsentrasi obat dalam plasma. Nah, kalau kita formulasikan dalam bentuk T setengah, ya sudah, berarti clearance itu sama dengan VD dikali dengan kecepatan eliminasi, sehingga kecepatan eliminasi itu sama juga dengan 0,693 dibagi dengan T setengah. Ada clearance yang berasal dari kerja hepat sebagai organ pemetabolisme utama, ya. Ada clearance yang berasal dari kerja ginjal sebagai organ ekskresi utama, dan ada clearance yang berasal dari organ-organ lain. Nah, itulah kenapa, karena dia merupakan organ yang punya peranan penting di dalam, kita tahu adalah hepar, yang dia punya peran di dalam melakukan, dia merupakan salah satu metabolisme yang utama, dan ada juga clearance yang berasal dari kerja ginjal sebagai organ ekskresi utama. Jadi bedakan antara yang namanya metabolisme, ya, dan bedakan yang namanya ekskresi, ya. Begitu. Nah, sehingga ketika kita bicara metabolisme, maka kita bicara tentang obat yang punya kemampuan di dalam melakukan metabolisme. Nah, sehingga kita harus mengetahui juga organ apa yang kemudian berperan di situ. Nah, ketika kita bicara tentang metabolisme, berarti kita bicara tentang hati. Tapi kalau kita bicara tentang ekskresi, maka kita bicara tentang ginjal. Maka dianggap bahwasanya ada clearance yang lain yang berasal dari organ-organ lain, sehingga clearance total tubuh, ya, tubuh total itu sama dengan clearance hepar ditambah dengan clearance ginjal ditambah dengan clearance yang lain, gitu. Nah, karena kebanyakan obat, ya, hepar dan ginjal ini merupakan bagian yang sangat penting di dalam proses eliminasi. Nah, sehingga clearance yang dari lain itu kemudian diabaikan, begitu. Nah, maka kita bisa pahami bersama bahwasanya clearance sama dengan clearance hepar ditambah dengan clearance ginjal, gitu ya. Nah, yang kedua, ya, volume distribusi tadi sudah. Nah, volume distribusi itu berarti kita bicara tentang tubuh yang tersedia untuk difusi obat, atau dapat diartikan sebagai volume yang diperlukan untuk membuat semua obat dalam tubuh secara homogen dengan konsentrasi yang sama dengan konsentrasi obat dalam darah, plasma, atau cairan plasma. Nah, volume distribusi, namun jika nilainya lebih besar dibandingkan dengan volume cairan tubuh, sesungguhnya berarti distribusi obat itu terkonsentrasi pada jaringan-jaringan tertentu. Nah, kalau kemudian dia ternyata nilainya lebih besar dibandingkan dengan volume cairan tubuh sesungguhnya. Nah, bisa jadi bahwasanya dia terdistribusi di tempat lain itu atau jaringan tertentu. Nah, ini volume distribusi sama dengan dosis dibagi dengan CP0. Nah, CP0 berarti konsentrasi obat dalam plasma, ya. Dosis kita ketahui berapa dosis yang kemudian, sehingga kita bisa juga menghitung dengan rumus clearance dibagi VD sama dengan clearance dibagi dengan kecepatan eliminasi, ya, gitu. Jadi kalau kita ingin mengetahui berapa nilainya, kita bisa menggunakan parameter yang berbeda. Artinya dia masih dalam satu kesatuan. Nah, artinya apa yang diketahui. Nah, kalau dosisnya ada, CP0-nya ada, ya kita bisa masukkan. Tapi kalau tidak ada CP0-nya, adanya clearance ya saja, ya kita bisa masukkan nilai tersebut, ya, gitu. Kemudian waktu paru. Nah, ya, waktu paru. Waktu paru itu waktu yang diperlukan untuk mengubah jumlah obat dalam tubuh menjadi separuhnya selama eliminasi.
Nah, maka nilai T setengah ini, T setengah eliminasi ini dipengaruhi oleh perubahan volume distribusi dalam tubuh. Nah, sama juga ya. Berarti kan 0,693 dibagi T setengah gitu. Nah, makanya nilai T setengah eliminasi ini dipengaruhi oleh perubahan volume distribusi dan clearance dalam tubuh. Nah, jadi waktu paruh itu penting untuk menentukan frekuensi pemberian. Tentunya untuk ketercapaian konsentrasi obat di dalam plasma yang kita inginkan. Nah, jadi kalau kita hitung berapa nilai T setengahnya, nah maka kita bisa menghitung 0,693 dibagi dengan VD dibagi dengan clearance begitu. Nah, atau bisa juga 0,693 dibagi dengan kecepatan eliminasi. Nah, jadi kecepatan eliminasi sama dengan 0,693 dibagi dengan T setengah. Nah, bisa kita balik. Nah, karena ln 2 itu kan sama juga dengan 0,693. Nah, maka T setengah sama dengan 0,693 dibagi dengan kecepatan eliminasi. Nah, jadi kita bisa menghitung berapa frekuensi pemberian yang maksimal agar konsentrasi obat di dalam plasma itu bisa tercapai. Gitu. Nah, jadi nilai T setengah ini banyak digunakan untuk memperkirakan ya kondisi kinetik, misalnya kapan obat itu akan habis dari dalam tubuh. Kapan sebaiknya dilakukan pemberian berulang interval pemberian, dan kapan kadar obat dalam sirkulasi sistemik itu bisa mencapai dalam kondisi steady state. Nah, itu ya. Gitu. Bisa dipahami ya? Nah, jadi nilai T setengah itu adalah bagaimana kita bisa memprediksi ya, obat akan habis dalam tubuh dan kapan kita harus berikan berulang dan kapan dia akan mencapai kadar lunak atau steady state. Nah, kemudian bioavailability ya, bioavailability, ketersediaan hayati. Jadi didefinisikan sebagai laju dan jumlah fraksi obat yang diabsorpsi melalui jalur pemberian tertentu masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Nah, biasanya besarnya nilai bioavailability ini umumnya dibandingkan dengan jumlah obat yang masuk dalam sirkulasi sistemik melalui pemberian injeksi intravaskular. Nah, injeksi intravena. Jadi besarnya nilai bioavailability itu umumnya dibandingkan dengan jumlah obat yang masuk sirkulasi sistemik melalui pemberian injeksi intravena. Nah, maka pada pemberian intravena obat dengan dianggap 100% masuk ke dalam tubuh, ya, sehingga bioavailability-nya menunjukkan fraksi obat yang terabsorpsi. Nah, cara menghitungnya adalah AUC area under curve X dibagi dengan AUC intravena. Nah, pada kurva ini hubungan antara kadar obat terhadap waktu terhadap kadar obat. Jadi tidak jauh-jauh bagaimana perubahan waktu dengan kadar obat yang terjadi di dalam tubuh. Gitu. Nah, yang kelima adalah ikatan protein plasma, ya, ikatan protein plasma. Nah, ikatan protein plasma itu merupakan suatu formasi kompleks obat dengan protein, ya. Nah, jadi setiap obat itu punya keterikatan dengan protein plasma. Nah, tergantung dia sifatnya sebagai obat jenis apa. Apakah sifatnya sebagai asam lemak materi tersendiri ya terkait tentang ikatan protein plasma ini. Nah, kemudian ikatan protein plasma ini karena dia merupakan kompleks dengan obat dengan protein, maka dia bisa bersifat reversible dan dia bisa bersifat sebagai irreversible. Nah, memang kebanyakan obat itu akan terikat secara reversible ya dengan ikatan kimia yang sangat lemah gitu. Nah, sehingga ya ikatan antara obat dengan protein plasma ini akan mempengaruhi distribusi dan efek farmakologi obat gitu. Nah, maka ikatan ini dinyatakan dalam persentase obat terikat dalam darah terhadap keseluruhan obat yang mencapai sirkulasi sistemik. Nah, kemudian yang berikutnya
Ini adalah konsentrasi. Karena konsentrasi equilibrium terlaju obat yang masuk dengan sirkulasi dengan laju obat yang dikeluarkan dari dalam plasma. Antara masuk dengan yang keluar itu mencapai equilibrium. Itulah yang dikatakan sebagai konsentrasi obat dalam kondisi steady state. Jadi yang masuk dengan yang keluar itu sama, equilibrium terjadi. Nah, maka inilah yang dikatakan sebagai CSS. Peningkatan konsentrasi dalam plasma dan tercapainya suatu kadar dalam darah steady state setelah pemberian obat beberapa kali secara oral. Artinya, tidak serta-merta pemberian 1-2 kali itu langsung dapat steady state. Tentunya untuk mendapatkan kadar obat dalam kondisi steady state itu diberikan berkali-kali. Nah, makanya ketika kita memberikan sesuai dengan frekuensinya, maka itu akan mempermudah di dalam mencapai yang namanya steady state itu tadi, mencapai kadar obat di dalam darah, gitu. Ketika sudah tercapai, maka ikatan dengan reseptornya itu terjadi. Nah, tapi ketika kemudian dia tidak mencapai dalam kondisi steady state, gitu ya, dalam kondisi equilibrium, ya, antara laju obat yang mencapai sirkulasi dengan laju obat yang dikeluarkan dari plasma itu tidak tercapai, nah maka kita tidak bisa memprediksi apakah obat itu jangan-jangan dia tidak memberikan efek yang berarti. Gitu. Tetapi kalau kemudian itu terjadi dan itu kita bisa lihat parameternya dengan sangat jelas gitu, maka dengan pemberian berkali-kali, ya, maka terjadilah yang namanya masuk dalam rentang antara MSC dengan MTC tadi. Itulah yang dikatakan bahwasanya semakin lama waktunya maka kondisi steady state-nya itu akan semakin terbentuk. Gitu. Nah, CSS akan tercapai bila waktu paruh eliminasi sama dengan dosis atau mungkin lebih besar. Artinya pemberian dosis kedua menjadi dari dosis pertama. Ya, kenapa? Karena obatnya itu sudah diberikan sehingga dia akan hasilnya. Mungkin pada satu titik kemudian dia akan masuk dalam kondisi tunak. Gitu. Nah, sehingga kalau sudah masuk dalam kondisi tunak itu akan memudahkan kita untuk mendapatkan data-data yang lain. Nah, kenapa? Karena kita bisa memprediksi berapa kondisi tunaknya berapa, kan gitu. Kita bisa prediksi waktu paruh eliminasinya berapa. Nah, jadi semakin pemberian dosis kedua itu semakin ditinggikan, maka bisa jadi akan mencapai pada satu titik yang akan memudahkan kita dalam perhitungan. Nah, kemudian pada dosis kedua berikutnya, konsentrasi plasma meningkat pada waktu yang sama, jumlah senyawa yang dieliminasi, persatuan waktu meningkat sampai jumlah yang diekspresi selama setara dengan jumlah yang diabsorpsi pada dosis sebelumnya. Nah, artinya baik gitu. Pada satu titik kemudian dia akan masuk pada rentang antara dua indikator itu tadi. Nah, maka kalau kita bisa konversikan ya, dengan demikian yang disebut gitu. Nah, kecilnya waktu dengan konsentrasi, semakin kita berikan dalam konsentrasi yang tetap, dia akan mencapai warna hijau, gitu. Nah, maka pemberian obat itu semakin lama itu akan semakin akan semakin konsisten, gitu. Nah, dalam konsisten inilah yang kemudian terbentuk warna hijau. Sehingga inilah yang kemudian dikatakan konsentrasi obat dalam kondisi steady state. Tapi ketika kita berikan itu dalam jangka waktu yang berbeda-beda waktunya, ya, berbeda-beda waktunya, kita berikan dalam jangka waktu yang berbeda, jamnya juga berbeda, ya, ada diberikan 4 kali setiap 4 jam, ada diberikan setiap 6 jam, dalam saya akan terbentuk yang namanya steady state gitu. Nah, maka dari itu pemberian obat itu memang hakikatnya itu adalah bagaimana pemberian itu tepat sama waktunya gitu loh. Sama waktunya. Kalau diminum malam gitu loh. Kalau diminum pagi jam berapa sama gitu.
Sehingga itu tadi untuk kemudian mendapatkan konsentrasi yang dalam kondisi steady state itu tadi. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh adalah konstanta laju eliminasi. Nah, jadi konstanta laju eliminasi ini menyatakan laju penurunan konsentrasi obat terhadap waktu. Eliminasi obat kebanyakan mengikuti OB pertama, dan satuannya adalah fraksi per waktu. Ya, seperti itu. Nah, maka kita bisa terjemahkan kecepatan eliminasi itu adalah 0,69 itu tadi untuk memperkirakan dosis yang harus kita berikan. Setengah bagaimana caranya? Dosis 0,693 dibagi dengan kecepatan eliminasi. Gitu ya. Nah, ciri-ciri obat mengikuti yang tereliminasi. Nah, hubungan kadar versus waktu tidak linear. Nah, tidak linear artinya kalau kemudian waktu berapa kadarnya itu dia tidak linear. Dia bisa, makanya dia akan mencapai dalam steady state itu tadi. Nah, hubungan di konsentrasi kadar obat dalam darah itu diubah dalam bentuk obat. Itu linear. Sama. Ya. Nah, coba ini ya, coba kita aplikasi perhitungan parameter pharmakokinetik. Ini waktunya, ini kadarnya. Nah, sekarang kita hitung dulu ya, berapa kecepatan eliminasinya. Nah, coba. Ini waktu, ini kadar. Nah, ingat ini kita menggunakan orde pertama. Ya. Nah, berapa ininya? Berapa nilai dari kecepatan eliminasinya? Ya, kecepatan eliminasi KE. Sudah di ini dosisnya 6 mg per kilogram berat badan. Berat badannya 50 kilo. Ya udah, tinggal dikalikan kan. Berarti dosisnya dapat kan? Dosis. Nah, berarti dosisnya berapa? 300. 300 miligram. Iya, Pak. Oke, nah sekarang kita hitung berapa nilai kecepatan eliminasinya. Pertama, apa yang harus kita lakukan ini untuk mengetahui kecepatan eliminasinya? Pertama, apa yang harus kita lakukan? Untuk mendapatkan nilai kecepatan eliminasi, apa yang harus kita lakukan? Pertama, konsep dalam farmakokinetik apa yang harus kita pahami dulu? Perubahan antara waktu. Ya kan ya? Nah, kalau orde 1 berarti dia antara waktu dengan kadar itu, ya, dia tidak linear. Tetapi antara waktu dengan log kadar itu dia linear. Nah, berarti apa yang kita lakukan ini untuk mendapatkan nilai itu tadi? Halo? Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Mencari apanya dulu? Ayo, apa yang harus kita cari dulu nih?
Apa yang kita cari? Monitor. Apa yang kita cari dulu nih? Log dari masing-masing Kan konsentrasi, kita Pak. dapat nih. Masing-masing konsentrasi. Nah, diapakan dari masing-masing konsentrasi itu? Dalam log. Ya. Karena untuk log, Pak, karena bentuk Oke. dari kode satu itu hubungan antara waktu dengan log konsentrasi. Oke. Linear ya. Berarti apa yang kita cari dulu nih? Ayo. Apa yang kita cari? Halo. Persamaan apa? Linear. Ya, persamaan regresi. Linear. Nah, persamaan regresi linier. Yaitu nilai apa yang kita cari? A, B, R. Ya, nilai A, nilai B, dan nilai R-nya. Nah, sudah. Jadi, kadarnya itu, pertama, itu antara waktu dengan log itu dia linier. Berarti kita ubah enggak kadarnya? Diubah, Pak, Ya, diubah dalam bentuk log. log. Nah, silakan diubah dulu dalam log, ya. Nah, ini tadi log pena. Oh, ini. Nah, ini ya. Kalian ubah dulu dalam log. Kalau sudah ketemu sini, nah ini di log 8,21 berapa? Ini Y-nya. Ya, paham ya? Oke. Oke. Silakan. Coba dikerjakan coba. Berapa nilainya? Nilai A sama B dan R-nya.
Gimana? Sudah ada yang dapat ya? Udah, Pak. Berapa nilainya? Coba di chat, di kolom chat. A-nya berapa, B-nya berapa, R-nya berapa. Regresi linier kan? Reg 3 1 0,25 8,21 0,21
7. 1, 7,23 3,09 1,11 18 malok 0 0 7 9 sama ya, hanya 0,933. Suara saya terdengar ya? Halo? Terdengar, Pak. Terdengar. Oke, B-nya 0,7. Oke, benar ya? Sama. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam slope ya. Kita masukkan ke dalam slope. Jadi slope sama dengan, ya ditulis. Slope, sini deh. Slope sama dengan min K dibagi 2,303. Nah, berapa ini jadinya? K-nya berapa? Slope itu A atau B? B. Ya, B. Nah, masukkan coba. Slope sama dengan min K dibagi 2,303. Jadi K sama dengan slope-nya 0,0739 dikali 2,303. Berapa? Ditulis di kolom chat coba. Berapa itu? 0,739 dikali 2,303. Berapa angkanya? 0,1701. Berapa? K sama dengan 0, kok beda ya? Yang lain berapa? K sama, kan enggak lagi min ya, hilang minnya ya. Sudah hilang minnya, karena min kali min ya. Yang lain juga berapa? Saya dapatnya 0,1701. Ya. 0,1701 ya, atau boleh deh 0,1703 boleh. 0,17019 ya. Oke.
1701 ya. Jadi K-nya ya, jadi K-nya 0,1701 ya. Ya, sepakat ya? Halo? Oke, sekarang kita cari nilai kadarnya ya. Kadar obat dalam darahnya. Nah, Y sumbu Y sama dengan log C0. Nah, masukkan coba. Y itu apa? Sumbu Y, berarti nilai apa itu? Nilai apa Y-nya itu? Halo? Konsentrasinya Pak. Nilai apa? Y-nya, Y. Nilai apa? Absorban, Y. Pak. Nilai apa? Nilai A. Ya. Y itu adalah nilai A. Nah. Dah. Masukkan coba. Jadi berapa?